Nah, selanjutnya yang untuk Prabu Jayabaya itu Raja Kediri itu juga bukan mukso, dia itu juga masuk ke alam jin. Jadi ceritanya Prabu Jayabaya itu setelah lengser menjadi raja, dia istilahnya lengser ke Prabon Madeg Pandito. Jadi setelah lengser jadi raja, beliau menjadi seorang pendeta. Akhirnya Prabu Jayabaya tadi bertapa di daerah Alas Pamenang sana, ya di Kediri, ya di Kediri. Nah, bertapa di situ. Nah, setelah bertapa Prabu Jayabaya tadi, terus Prabu Jayabaya itu mendapatkan wangsit, mendapatkan WC, ya dari tapanya tadi. Nah, setelah itu Prabu Jayabaya itu diperintahkan untuk mendatangi sebuah danau, ya istilahnya itu telaga, ya telaga, jadi telaga, ya, danau kecil, ya telaga di situ. Prabu Jayabaya disuruh mandi di situ, ya mandi besar, ya mandi seluruhnya itu, ya mandi situ bersuci. Lalu nanti Prabu Jayabaya itu pakaiannya diganti dengan yang putih-putih itu. Setelah itu nanti Prabu Jayabaya akan dijemput oleh bidadari, oleh malaikat. Nah, itu wangsitnya begitu, wangsitnya itu. Nah, setelah itu terus Prabu Jaya pergi ke daerah yang ada telaganya tadi di dusun Pamenang sana, ya daerah Pamenang namanya, daerah Kediri, Kabupaten Kediri. Nah, terus sampai di situ ada telaga tadi, terus akhirnya Prabu Jayabaya mandi. Ya, Prabu Jayabaya itu yang punya ramalan Jongko Jayabaya. Nah, yang bikin ramalan Jongko Jayabaya itu adalah Prabu Jayabaya, Sri Aji Jayabaya. Itu memang ada kitabnya, Jongko Jayabaya. Jadi ramalan masa depan akan peradaban manusia itu yang bikin memang Prabu Jayabaya, ya Raja Kediri, ya abad 11 sekitar itu, ya abad 11-an Masehi. Nah, setelah itu terus setelah bersuci akhirnya mahkotanya ditaruh di daerah sekitar telaga tadi, bajunya ditaruh di sekitar telaga tadi, terus dia pakai baju putih. Nah, di situ terus dibukakan pintu, jadi dia melihat ada sebuah istana besar, ada pintunya, terus Prabu Jayabaya disuruh masuk. Nah, itu masih hidup juga, jadi masuk ke alam gaib, yaitu namanya manusia kajiman. Nah, sampai sekarang petilasannya Prabu Jayabaya di daerah Pamenang sana ada. Jadi tempat Prabu Jayabaya dulu mandi, terus menaruh mahkotanya, menaruh pakaiannya di sebelah mana, daerah mana, itu ada. Sampai sekarang situsnya dibangun. Nah, itu situs itu menurut ceritanya itu adalah wilayah tanahnya Keraton Yogyakarta, ya itu di situ. Jadi ceritanya Prabu Jayabaya pun masuk ke alam Cina. Nah, ramalan Jayabaya itu sangat terkenal, termasuk salah satunya itu ramalan Jayabaya itu antara lain berbunyi begini: besok, ya ono wesi iso mulu. Nah, itu. Jadi besok suatu saat nanti itu ada besi bisa terbang. Nah, ternyata kita sekarang sudah bisa membuktikan di abad 20 itu ada pesawat terbang, itu kan dari besi, ya besi isomo. Jadi pada waktu itu orang-orang ya heran, nggak percaya, kenapa ya, mana ada besi bisa terbang, besi beratnya kayak gitu. Tapi ternyata terbukti, salah satu ramalannya Prabu Jayabaya itu, ya besok ya ono wesi isomo, ya itu ramalan Jayabaya. Nah, terus salah satu lagi ramalan Jayabaya, ya besok ngomongnya besok tanah Jawa iki bakal disabuki. Jadi Pulau Jawa itu dikasih sabuk, itu kalau disabui, ya dikenditi, ya jadi bukan disabui, dikenditi, ya. Nah, masa ada orang bisa ngenditi Pulau Jawa, tanah Jawa yang sekian besarnya itu, sekian panjang, sekian lebarnya, luasnya, mana ada kendit sepanjang itu, kan nggak ada. Orang yang nggak percaya, wong kendit itu paling panjangnya cuma 1,5 meter, ya
120 atau 2 meter lah paling panjang. Kendit yang biasa dipakai orang perempuan itu untuk mengikat perut itu namanya kendit. Jadi kain yang untuk mengikat perut, supaya perut ini ramping dan tidak goyor, ya kuat juga ya. Itu kendit namanya, dan dulu umum dipakai oleh orang laki-laki maupun perempuan, itu kendit. Nah, tanah Jawa kok dikenditi ya. Pulau Jawa kok mau dikenditi, itu pakai kendit apa, kan nggak masuk akal. Nah, ternyata setelah abad 20 masuk, ternyata ada kereta api. Jadi yang dimaksud kendit itu ada rel kereta api. Jadi rel kereta api ini kan dari Jawa menyeluruh ya, mulai dari Banyuwangi pojok sana sampai ke pojoknya Banten sana, itu kan ada kereta apinya, sudah zaman Belanda dulu, sudah sampai sekarang. Nah, itu namanya tanah Jawa dikenditi. Nah, itu ramalan Prabu Jayabaya, nah, salah satu. Terus lagi ramalan Prabu Jayabaya antara lain ya, besok suatu zaman itu ya, wong golek pangan iku kaya gabah diinteri. Ya, kaya